Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani dan kini melayani lagi. Sekali lagi aplaus untuk mereka, saudara-saudara. Di tengah masa liburan, sebagian orang ada di sana-sini, mereka hadir untuk melayani saudara. Dan setiap pelayanan itu pasti butuh waktu latihan dan mereka juga pasti memberikan waktu mereka. Senang boleh hadir di antara saudara di masa liburan ini, saudara-saudara ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan di tengah musim kehidupan yang barangkali kurang atau tidak menyenangkan bagi sebagian orang, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini tema kita adalah bersama dengan Kristus dalam segala musim kehidupan. Jadi saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa terjadi, yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ternyata apa yang terjadi jauh di sana bisa mempengaruhi kondisi kantong Anda. Saudara, kita nggak pernah menduga, tahu-tahu saja secara ekonomi kondisi kita jadi kurang baik. Sejak bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, saya kaget, saya menerima banyak permohonan doa siang hari. Saya pikir ada apa saudara-saudara? Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Saya lagi selesai konseling, kok siang itu ada banyak permintaan doa. Oh, saya cek berita, saya baru tahu teman-teman saya yang trading, investing itu mengalami masa sukar karena indeks harga saham gabungan tahu-tahu turun begitu saja, saudara-saudara, mendadak dan tiba-tiba dan terjadi dalam 2 hari, itu membuat mereka ada di dalam kesulitan yang gak pernah mereka kira. Dan kemudian kita tahu bahwa Amerika dan Israel menyerbu Iran. Dan tiap kali ada konflik di Timur Tengah, dikhawatirkan minyak langka, pemerintah sudah menetapkan rasanya mempercakapkan bahwa selepas libur lebaran nanti ada beberapa yang diminta bekerja dari rumah, dari tempat dimanapun mereka berada untuk menghemat anggaran. Dan kalau minyak langka, harga-harga akan segera naik, saudara-saudara. Dan satu-satunya yang turun cuman hujan. Yang entah mengapa kok sampai bulan Maret dan beberapa tempat di Surabaya yang juga kebanjiran. Sebagian Anda barangkali mengalami situasi yang gak enak. Tahu-tahu rumah bocor, tahu-tahu air itu mengalir sampai halaman Anda. Dan banyak hal lagi saudara-saudara. Jadi kita sungguh berada di dalam sebuah situasi di mana zaman itu terus berubah, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dan tahukah saudara-saudara bahwa ribuan tahun yang lalu ada seorang ahli filsafat, saudara-saudara, namanya Heraklitus. Dia hidup ratusan tahun sebelum Kristus lahir dan hidup. Dan ketika dia mengamati dunia, dia menuliskan peribahasanya tentu dalam bahasa Yunani. Dan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya kurang lebih begini, saudara-saudara. You cannot step into the same river twice. Kalau bahasa Jawa Timuran, rek awakmu gak iso nyebrang kali sing podo 2 kali. Kamu enggak pernah bisa menyeberangi sungai yang sama 2 kali. Dan sekaligus waktu kita mendengar kalimat ini barangkali kita berpikir begini, Pak, apa susahnya menyeberangi sungai yang sama 2 kali? Sewaktu saya kecil, tempat saya di kampung halaman, ada sungai, saya seberangi bukan cuma 2 kali kok Pak. Saya seberangi berulang kali, ratusan kali bahkan. Saya bisa menyeberangi sungai yang sama kok. Apa susahnya? Mengapa Heraklitus mengatakan you cannot step into the same river twice? Saudara-saudara, yang dimaksudkan bukan pada kemampuan kita untuk menyeberangi sungai yang sama 2, 3, 4, 5, 6 kali. Bukan itu saudara-saudara. Heraklitus itu tahu kalau kita bisa menyeberangi sungai, kita bisa melakukannya lagi. Tetapi yang dia ingin katakan adalah sungainya yang gak sama.
ada perubahan yang terjadi. Pertama kali Anda menyeberang sungai, air yang mengalir mengenai kaki Anda itu sudah lewat. Kali kedua, air yang lain yang mengenai kaki Anda. Dan juga barangkali binatang yang tinggal di dalam sungai itu juga sudah berubah. Dan kalau Heraklitus hidup di Indonesia, mungkin dia juga akan memperhitungkan sampah yang kita lihat itu juga enggak pernah sama. Ya, hari ini plastik, besok sofa, lama-lama ada tempat tidur juga lewat di sungai yang sama, begitu. Jadi Heraklitus itu ingin mengatakan begini, saudara-saudara, disadari atau tidak disadari, perubahan itu terjadi di sekeliling kita. Perubahan itu ada di dalam kehidupan kita. Perubahan itu menjadi bagian yang gak bisa Anda tolak, tetapi mau tidak mau Anda harus hidup di dalamnya. Saya rasa sebagian Anda mengalaminya kan. Barangkali dulu Anda pernah duduk di ibadah ini bersama orang yang Anda sebut pacar. Tetapi sekarang pacar itu berubah menjadi mantan. Sebagian beruntung, tahun lalu pacar Pak, tahun ini suami atau istri. Puji Tuhan. Tetapi ada orang yang gak seberuntung Anda. Barangkali kondisi ekonomi Anda juga kayak begitu. Tahun lalu masih cukup optimis dengan banyak hal, tetapi begitu dihantam situasi ekonomi, Anda udah mulai meragukan diri Anda. Barangkali kondisi kesehatan Anda yang berubah. Tahun lalu masih sehat, bernafas dengan baik, Anda sekarang sedang berpulih dari sakit penyakit tertentu. Ya, situasi di dalam kehidupan kita terus berubah, sedang berubah. Nah, masalahnya bukan pada perubahan itu pada akhirnya. Masalahnya adalah bersama dengan siapa Anda dan saya menjalani perubahan ini. Dan hari ini kita akan menengok apa yang dikatakan Alkitab secara khusus kitab Pengkhotbah tentang bagaimana perubahan yang terjadi di dalam dunia ini, bagaimana kehadiran Tuhan di tengah semua perubahan itu, dan kemudian apa yang harus Anda dan saya lakukan sebagai orang percaya yang sedang mengalami perubahan di tengah segala musim kehidupan. Mari kita perhatikan yang pertama, saudara-saudara. Firman Tuhan melalui kitab Pengkhotbah itu ingin mengajak Anda dan saya melihat realita hidup, kenyataan hidup, musim kehidupan selalu berubah. Dalam hal ini penulis kitab Pengkhotbah sepakat dengan Heraklitus bahwa perubahan itu adalah bagian dari kehidupan. Coba Anda perhatikan teks ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini menjadi pengantar sebelum pengkhotbah menjelaskan bahwa Anda dan saya punya satu periode kehidupan yang disebut ada waktu untuk lahir. Gak ada yang bisa memilih tanggal kelahirannya. Kita lahir demikian saja. Walau teknologi modern kita bisa sedikit mengaturnya. Supaya tanggalnya indah, dioperasi sesar di tanggal yang indah, tetapi duitnya sungguh tidak indah. 3 kali, 4 kali lebih mahal daripada biasa. Ada waktu untuk lahir dan suatu kali kehidupan Anda dan saya akan berakhir. Dikatakan ada waktu untuk meninggal. Yang normally seharusnya bukan kita yang pilih kan. Tetapi ditetapkan oleh Tuhan sang pemilik kehidupan. Dan di antara lahir dan meninggal itu Anda dan saya hidup. Anda dan saya beraktivitas. Dan itu digambarkan oleh penulis kitab Pengkhotbah dengan mengatakan bahwa ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, konteksnya peperangan, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun.
ada 2 set dan tiap set terdiri atas 7 hal yang dipertentangkan. Seolah pengkhotbah ingin berkata begini, di antara lahirmu dan kemudian matimu, ada banyak hal yang ada di tanganmu. Kamu boleh melakukan apa saja, kamu boleh memilih apa saja, kamu boleh bertindak apa saja. Tetapi selalu ingat, ada waktu untuk segala sesuatu. Ada masa untuk segala di bawah matahari ini. Alias dia ingin mengatakan kepada Anda yang barangkali sekarang posisi Anda sedang dalam kondisi musim kehidupan yang tidak menyenangkan. Banyak masalah, banyak problem, banyak kesulitan. Ingat, ini adalah satu sisi dari musim kehidupan. Musim kehidupan itu akan berganti. Musim kehidupan itu akan bergeser. Anda tidak sepenuhnya bisa mengendalikan segala sesuatu. Ada hal di luar dugaanmu yang bisa terjadi. Kalau sedang sedih, ingat. Semua penderitaan, semua pergumulan ini ada batas waktunya. Yang kekal hanya Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Sedangkan sesi kehidupan kita, musim kehidupan kita selalu ada waktunya. Bagi Anda yang sedang dalam masalah, dan itu kelihatan di wajah Anda, ingat, semua ada batas waktunya. Yang kekal cuma Tuhan. Dan saya sering kali memberikan penggambaran ini supaya mudah dimengerti. Kalau Anda memperhatikan makanan dalam kaleng, maka sebelum Anda membeli, sebelum Anda memasaknya, ada satu hal yang biasanya Anda lakukan. Yaitu Anda membaliknya dan memperhatikan expired date-nya. Udah kelewat atau belum? Masih aman untuk dimakan atau enggak? Karena semua makanan yang walaupun teknologinya canggih dimasukkan dalam kaleng, dia ada batas waktunya, dia ada expired date-nya. Begitu pula dengan situasi sulit, sakit penyakit, pergumulan, atau apapun Anda sebut situasi enggak enak itu, semuanya ada expired date-nya. Hanya sayangnya kita tidak bisa seperti membalik makanan kaleng itu untuk tahu expired date-nya tanggal berapa ya. Tetapi satu hal pasti, semua masalah, semua pergumulan, semua sakit penyakit, semua air mata ada expired date-nya. Hidup itu tidak akan terus terjadi pada sisi yang tidak menyenangkan, penuh air mata. Hidup itu akan bergeser kepada sisi yang lain yang barangkali Anda sudah nantikan. Yaitu sisi yang membahagiakan, sisi yang menyenangkan, sisi yang Anda nikmati sebagai bagian yang terbaik dari kehidupan. Karena itu bisa jadi Anda dan saya putus asa. Tapi nggak boleh terus-menerus putus asa. Nggak boleh kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup Anda dan saya hanya karena berpikir bahwa semuanya nggak akan berlalu. Tidak akan ada saat di mana segala sesuatu yang kurang baik itu akan berlalu. Tetapi bagian ini juga adalah peringatan bagi siapapun yang merasa bisa mengendalikan semuanya. Bagi siapapun yang merasa saya punya pengalaman Pak, saya punya jam terbang Pak, saya punya segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya akan berjalan seperti yang saya mau. Pengalaman saudara-saudara kadang-kala mau menumbuhkan kepercayaan diri kita ya. Oh saya sudah berhasil Pak buka toko. Ini sudah toko yang ke-21 dan semuanya sukses. Nggak ada salahnya.
Pengalaman itu membuat kita lebih percaya diri. Cuman masalahnya ketika pengalaman itu membuat Anda dan saya bukan hanya percaya diri, tetapi menganggap bahwa kita punya kuasa yang mengatur segalanya. Itu problemnya. Itu masalahnya ketika pengalaman bukan hanya membentuk kepercayaan diri Anda dan saya, tetapi membuncahkan kesombongan di dada. Gak mungkin gagal, Pak. Pasti berhasil. Bapak gak tahu siapa saya ya. Emang Anda siapa? Saya diminta memimpin ibadah peresmian sebuah toko, saudara-saudara. Dan saya selalu senang. Kalau itu toko roti, saya dikasih bawa pulang roti. Sampel produk kami, Pak. Kalau itu toko kecantikan, perawatan wajah, saya dikasih sampel. Untuk istri Bapak, seolah-olah untuk mengatakan untuk Bapak gak tertolong dah kayaknya. Kalau itu showroom mobil, saudara, saya diminta bawa pulang juga. Brosur cicilan. Barangkali kalau Bapak pengen nyicil deh. Nah, saya suatu kali memimpin acara pembukaan sebuah toko merek tertentu, saudara-saudara. Makanan. Yang ketika saya datang memimpin ibadah, ada satu orang muda yang pakai jas, selalu sibuk dengan teleponnya. Kadang dia bersuara dalam menelpon, kami semua menoleh ke dia. Kadang dia main HP, mau saya tegur, saya kok nggak kenal. Begitu selesai ibadah, Bapak Ibu yang mengundang saya bilang, Pak WP sebenarnya ini bukan toko kami, ini toko anak kami. Anaknya yang mana Bapak Ibu? Dia nunjuk tuh pria yang pakai jas dari tadi nelpon. Oh, punyanya dia. Kenapa dia nggak serius ibadah ya? Lalu kami berkenalan, saudara, ketika orang tuanya udah menikmati snack, dia berkata begini, Pak Pendeta mohon maaf ya, saya itu nggak percaya pakai upacara-upacara agama kayak gini, itu saya nggak percaya. Saya itu udah cukup dewasa untuk nggak percaya bahwa hidup kita itu ditentukan oleh tangan yang nggak kelihatan yang disebut Tuhan. Tapi saya masih menghormati orang tua saya yang pengen bikin ibadah dan mengundang Bapak datang. Tapi sejujurnya saya nggak percaya. Saudara, kalau Anda di posisi saya, apa yang Anda rasakan? Kalau kamu nggak percaya, ngapain kamu undang aku? Ngapain ada ibadah? Ya cuman menghormati orang tua, makanya dia tadi tidak bisa menghormati kehadiran Tuhan. Lalu dia bilang gini, dari pengalaman saya dan teman-teman ya Pak, 3 bulan break even point. Udah cuan Pak, bulan keempat. Ini cabang ke-20 sekian gak pernah akan gagal. Kami punya rumusnya, kami punya trainingnya untuk staff. Kami punya segala sesuatu untuk memastikan bahwa ini gak akan gagal. Pasti berhasil, tanya saya. Pasti Pak. Saya bilang mana ada yang pasti di dunia. Dan dia menjawab, Bapak belum kenal saya sih. Pengen saya cekek, saudara. Ini anak muda, sombong banget, tetapi memang hidupnya berhasil. Sampai kemudian saudara dia berkata begini, kalau Bapak Pendeta gak yakin, udah kita taruhan. Saudara, ini bukan hal yang baik untuk ditiru, tetapi kan saya jadi gemes juga gitu ya. Saya bilang gimana taruhannya? Kalau sampai 4 bulan tidak cuan, 3 bulan tidak BEP, jam saya untuk Bapak. Saya lihat jamnya. Sekeren jam pester Anda yang di Korea itu. Bolehlah, saya nggak punya jam sebagus itu. Lalu saya bilang sama dia, kalau saya yang salah, ternyata 3-4 bulan bisa BEP, bisa cuan, apa yang harus saya berikan? Sudah tahu nggak? Dia ngelirik jam saya yang harganya nggak seberapa itu, lalu ketawa, nggak usah ngasih apa-apa. Kalau sampai Bapak yang salah, Bapak malah saya traktir makan sekeluarga. Oke. Dan saya ingat betul itu Desember.
menjelang akhir tahun. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Bulan Februari itu case COVID mulai merajalela di Indonesia. Bulan Maret minggu kedua dan ketiga, pemerintah udah mulai menutup tempat ibadah, nggak boleh ketemu langsung. Restoran-restoran tutup, sebagian besar bisa kirim, mayoritas enggak. Dan saya lewat bulan April di toko yang saya resmikan. Dikasih tulisan gede, tutup. Dalam hati, puji Tuhan, jam baru. Kalau tutup kan dia tidak mungkin menghasilkan keuntungan kan. Saya WA, nak mana janjimu, tokomu tutup, pasti gak sempat BEP. Gak sempat balik modal. Gak dijawab saudara-saudara. Baru kemudian di bulan Juni saya WA lagi, saya bilang mana janjimu. Dan dia baru menjawab, iya Pak. Ternyata ada faktor di luar kendali kami. Udah tutup sebelum kembali modal. Sayang sekali. Dan saya jawab pendek, mana jam tanganmu? Saudara, saya sebenarnya gak terlalu kepengen kok pakai jam semahal itu. Percuma. Kalau yang pakai saya semahal itu dikira KW. Kalau yang pakai pester Anda baru orang percaya. Tetapi saya ingin mengajar dia untuk melihat kenyataan bahwa ada hal-hal yang selalu di luar kendali kita. Ada hal-hal yang gak bisa kita prediksi. Ada hal-hal yang gak bisa kita kalkulasi sepenuhnya bahwa ini akan terjadi. Rendah hatilah saudara-saudara. Untuk mengerti bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Ada hal yang bisa kita pilih untuk kita lakukan. Tetapi ada sesuatu yang bisa terjadi dan mengubah segalanya. Hidup itu selalu bergerak dari satu musim, satu kutub kehidupan ke kutub yang lain. Dan barangkali di tengah perubahan itu Anda dan saya bertanya, lalu Tuhan yang gak terlihat itu mengerjakan apa? Yang kedua saudara-saudara, pekerjaan Tuhan. Allah berdaulat, berdaulat itu artinya berkuasa penuh. Ini kabar baik. Hidup kita bukan dikendalikan nasib yang gak jelas, bukan dikendalikan hoki yang gak jelas itu, tetapi hidup kita gak lepas dari tangan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa penuh. Kabar baiknya ini, tetapi kabar kurang menyenangkannya adalah tapi jalannya tak terselami. Cara Tuhan bekerja itu seringkali nggak teramati oleh kita, nggak terpahami oleh kita, nggak masuk akal bagi kita, sulit untuk kita cerap. Lihat ayat ini saudara-saudara. Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi dalam kedaulatannya, dia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia berkarya. Kalau belum selesai, belum indah. Dia berjanji dia melakukan sesuatu. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Bahkan untuk sesuatu yang bersifat kekal, Tuhan itu sediakan melalui Kristus. Tetapi perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berarti kita nggak selalu paham, berarti kita nggak selalu bisa mengerti, berarti kita nggak selalu bisa menerka apa sih yang Tuhan kerjakan. Kadang-kadang saya berpikir begini saudara-saudara ya. Seandainya setiap doa kita itu seperti memesan GoFood atau GrabFood ya. Anda pesen tuh bebek atau makanan apapun, Anda send. Lalu beberapa saat kemudian ada notifikasi. Pihak restoran menerima order Anda.
Anda tinggal kerja, Anda tinggal ngafe, Anda tinggal jalan-jalan, tinggal olahraga, Anda lihat, sudah dikirim. 20 menit lagi nyampe. Hati Anda tenang. Tadi cuman beli lauk, sekarang masak nasi supaya tepat waktu. Dan kemudian Anda lihat nasi itu masak dan Anda lihat ada notifikasi. Drivernya tinggal 50 meter, deket banget. Enak kan saudara-saudara? Ya, coba bayangin. Tuhan minta jodoh. Putih, tinggi, rambut panjang, punggung gak bolong. Send. Terus Anda beraktivitas, Anda terima notifikasi. Tuhan menerima permintaan Anda. Yes! Berapa menit kemudian muncul notifikasi. Anda akan bertemu jodoh Anda dalam 2 minggu. Praise the Lord. 2 minggu bentar lagi. Pada hari hanya Anda terima notifikasi baru. Perjalanan jodoh Anda agak terganggu. Bersabarlah 10 menit lagi. Nggak apa-apa, yang penting pasti. Anda kirim doa tentang permohonan, minta anak, perbaikan ekonomi, send. Terus ada notifikasi masuk, dek. Selamat, Tuhan menerima permintaan Anda. Ekonomi Anda akan berubah dalam 1 bulan lagi. Anda mendapatkan hadiah dari bank. Selamat, permintaan Anda untuk anak akan dikabulkan Tuhan. Tunggu agak lama, 5 bulan lagi istri Anda akan mengandung. Wah, seandainya doa-doa kita dijawab kayak begitu. Seneng atau seneng saudara? Seneng banget, gue gak perlu nunggu, gue gak perlu bergumul, gue gak perlu menanti-nantikan Tuhan. Semuanya udah pasti. Tapi dalam kepastian seperti itu, gak butuh iman, gak butuh keyakinan kepada Tuhan. Semuanya udah pasti kok. Dan Tuhan itu saudara-saudara bekerja di balik layar. Yang membuat Anda dan saya menanti. Mana Tuhan udah doa minta jodoh. Gak muncul-muncul orangnya, malah mantan yang datang melulu. Mana Tuhan berdoa minta kesembuhan kok gak terjadi. Malah diagnosisnya dokter makin serem. Mana Tuhan minta anak kok gak kunjung datang. Malah ponaanku yang belum menikah, anak SMA tahu-tahu hamil. Saudara, Tuhan itu bekerja di balik layar. Dan kita yang hidup di bawah matahari, frase favorit pengkhotbah, kita nggak selalu paham apa yang dia kerjakan. Kalau Anda seumuran saya, di rumah Anda pasti ada hiasan dinding. Orang zaman dulu namanya menyebutnya kristik, kayak kerajinan tangan pakai benang, kayak menyulam itu loh. Yang dari tanda XXX banyak dikumpulin terus kelihatan. Oh Tuhan gembala rumah ini, Alkitab dan yang lainnya. Sudah tahu ketika orang itu menusukkan jarum itu ke bawah kemudian ke atas, dia lihat pola di matanya, setiap progres itu kelihatan. Tetapi bagi anak kecil yang ngelihat dari bawah, dia cuma lihat ruwetnya benang itu loh saudara-saudara. Gak kelihatan progresnya, gak kelihatan gambar besarnya. Baru sang ibu berkata, nah kalau kamu dari bawah kamu cuma ngelihat belakangnya itu ruwet, gak kelihatan. Coba yuk lihat dari perspektif mama yuk. Dan Anda baru kaget lihat, wih. Ternyata bagus ya. Makin mendekati seperti yang direncanakan ya. Kita itu begitu saudara-saudara. Kita nggak selalu paham apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi dia berjanji. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tangannya bekerja. Tapi dari sisi manusia yang kita lihat semua hal yang berantakan di bawah ini. Dia berdaulat. Dia berkuasa. Dia mulia. Dia mengerjakan sesuatu.
tetapi tak selalu kita pahami jalan berpikirnya. Kita ingat yuk apa yang kita pelajari. Realita hidupnya, musim kehidupan selalu berubah. Dan Tuhan bekerja dari balik layar untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kita nggak selalu bisa ngerti. Jadi respons kita apa saudara-saudara? Yang ketiga, respons kita adalah belajar bersyukur dengan menikmati pemberian Allah. Dan Anda akan terkejut ketika memperhatikan ayat ini. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Kemarin saya mampir saudara, sebuah warung jualan bebek goreng sangat sederhana di pinggir jalan, 12-15 ribu Anda udah dapat nasi dan bebek. Dan saya ngelihat di situ ada seorang pria, pakaiannya nampak lusuh, tetapi dia makan nasi bebek itu dengan lahap, dengan sukacita. Padahal bebeknya juga bukan bebek-bebek yang terkenal gitu loh. Kayak Donald bebek gitu. Itu makanan biasa. 12-15 ribu, Anda bisa expect apa? Nah karena saya parkir di situ, saya kenal sama yang jual, pernah beli juga di dia. Saya tanya, Pak lahap banget makanya Pak. Dia bilang, enak ini bos. Mungkin karena saya pakai mobil dia bilang bos ya. Padahal itu juga mobil gereja sih. Enak ini bos. Oh, Bapak baru makan kali ini. Iya bos, baru kebeli. Kemarin dapat THR bos. Ini mau beli 2 porsi bos. Dia angkat satu kakinya lalu dia makan dengan sangat lahap. Saya terdiam ya saudara-saudara ya. Berapa kali dia menyebut nama Tuhannya dan bersyukur bahwa ini enak. Dia bersyukur dikasih THR, bisa makan, bisa beli 2 porsi. Dan saking senangnya dia nanya ke saya, bos lagi gak punya duit? Mungkin kelihatan di wajah saya ya. Saya beliin mau bos. Saya bilang enggak Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya senang aja lihat Bapak makan dengan lahap. Gusti ora sare bos. Aku dikasih rezeki ya tak nikmati, nanti tak bungkus untuk semua keluargaku. Dia menikmati pemberian Allah yang sederhana, makanan dan minuman. Kita ini orang percaya pernah mendengar Yesus berkata bukan? Lihat burung di udara diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Urusan makanan burung di udara, Bapa di surga bertindak. Ada berapa jutaan burung di udara? Dikasih makan oleh Bapamu di surga dan tidak ada satupun yang jatuh di luar kehendak Bapamu di surga. Dan Yesus berkata hidupmu lebih berharga dari itu kan? Jadi kalau kita bisa makan tuh nikmatin. Jangan mengeluh, syukurin. Jangan disambi nonton YouTube lah, nonton TikTok lah. Yang membuat Anda tidak bisa memasukkan makanan itu dengan penuh ucapan syukur. Bahwa di balik satu porsi makanan yang sederhana yang ada di meja makan Anda, ada pemeliharaan Bapa di surga. Apa sih Pak istimewanya menikmati makanan? Saya bisa beli. Barangkali Anda punya uang. Tapi saya mau bilang sama Anda, karunia menikmati itu enggak selalu ada di hidup Anda. Sekaya apapun Anda. Oh, saya pernah diajak makan oleh orang yang barangkali nomor 100, 200 dari orang terkaya di Indonesia. Kami naik ke sebuah menara di Jakarta, ngelihat Jakarta dan kemacetannya. Dia bilang, Pak WP pesen aja steaknya. Steaknya enak Pak WP. Kemudian pelayan datang, dibukakan menunya, saya lihat steak. Gila, harganya 3-4 bulan uang sekolah anak saya. 10 juta ke atas semuanya. Air mineral 195 plus. Saya pengen bawa galon jualan di sana.
Mahal bener. Lalu dia bilang, Pak WP pesen aja. Jangan khawatir Pak, saya bayar. Ya, istri saya pesen nanti seperti sama Pak WP ya. Ya pesen, jangan ragu-ragu, yang paling mahal juga gak apa-apa kok. Sesekali Bapak pernah harus nyoba, stik belasan juta. Saya bilang, bukan cuma saya yang pengen nyoba Pak, boleh bungkus gak sih? Dia ketawa lalu, pokoknya Pak WP coba. Datang saudara-saudara 2 stik itu. Saya lihat kok dia nggak makan ya. Bapak nggak pesan steak. Dia tersenyum. Lalu dia dikeluarin kotak. Kotak makanan kayak anak sekolah. Kotaknya dibuka. Isinya wortel 2 biji. Selada 3 lembar. Telur setengah. Ngelihat itu saya kaget. Lalu dia bilang gini, Pak dulu saya nggak punya uang nggak bisa beli. Iya. Sekarang saya punya uang gak bisa makan, gak boleh sama dokter. Sebentar Pak WP kok terharu kayak gitu sih? Enggak Pak, gak usah susah kok. Emang Pak WP mikir apa? Saya bilang waktu saya lihat wortel dan selada. Saya ingat kura-kura saya Pak. Itu makanannya sebenarnya kayak gini. Kayaknya kemarin belum saya kasih makan deh Pak. Dia ketawa saudara lalu berkata, jangan menghina ya Pak WP ya. Enggak, saya enggak menghina. Saya cuma melihat sebuah ironi kehidupan. Saya enggak mampu beli Pak. Bapak bisa, saat restorannya Bapak beli juga bisa. Tapi Bapak enggak dibeli lagi karunia menikmati. Saya enggak punya karunia memiliki, bisa menikmati. Enak loh Pak steaknya Pak. Ini coba Bapak lihat ya, dagingnya sempurna Pak. Bapak gak pengen dah. Selama saya godain istrinya ketawa-ketawa. Lalu dia bilang gini. Apapun yang Pak WP masih bisa nikmati. Enjoy dengan hati bersyukur ya Pak. Karena ada saatnya you can buy. But you cannot enjoy. Jadi kalau Anda masih bisa makan, minum, menikmati segala kesenangan yang sehat, yang wajar, enjoy. Lihat itu sebagai bukti dari pemeliharaan Bapa di surga. Dia memberi Anda dan saya makanan, minuman, dan bahkan lebih daripada itu, dia juga, ingat kata tadi, dia juga memberikan kekekalan melalui pengorbanan Kristus bagi kita. Kristuslah anugerah terbesar, pemberian yang terbaik itu. Alkitab mengatakan, dan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kristus menyelamatkan, Kristus menyertai, Kristus menemani perjalanan hidup Anda dan saya. Itu anugerah terbesar. Apapun yang kita makan dan minum akan berakhir di pembuangan. Tetapi Tuhan tidak rela jiwa kita berakhir di pembuangan kekal itu. Karena itu Dia memberikan Kristus yang menyucikan, menebus kita. Dan Ia yang menyertai perjalanan hidup kita. Ketika saya berkhotbah di sebuah kota kecil, seorang sahabat lama, seorang ibu mem-WA, Pak mampir ke tempat saya tinggal. Dulu saya ingat ketika dia masih jaya-jayanya, dia itu tinggal di rumah yang ya tanahnya mungkin 3-4 kali dari auditorium ini. Jadi kalau Anda dari gerbang, Anda harus naik angkot untuk ke ruang tamunya. Saking gedenya. Gede banget rumahnya. Suaminya meninggal, usahanya jatuh. Dia jatuh miskin. Dan pembantu yang setia ikut dia, memberi dia tempat tinggal di kota kecil. 5x12. Kecil saudara, 5x12. Itu barangkali seukuran kamar mandinya dulu. Dan ruang dandannya.
Dan dia tinggal di situ, akhirnya saya kunjungi, ternyata dia membuka toko meracangan kecil. Jual beli serba ada, kecil-kecilan di depan rumahnya. Dia cuma punya satu kamar untuk dia dan 2 putrinya yang terpaksa dipulangin dari luar negeri. Kalau dulu ke salon seminggu 3 kali, sekarang nggak pernah. Kalau dulu rambut selalu disasak kayak pohon Natal menjulang tinggi, sekarang nggak pernah. Kalau dulu wajah selalu ditarik kiri kanan, tanam benang, tanam segala macam, sekarang nggak ada duit. Hidup jadi penjual makanan toko serba ada kecil. Di sebuah kota kecil. Saya datang lalu berkata, gimana kabarnya Bu? Seperti Pak WP lihat. Terima kasih bersama kami ketika kami jaya ataupun ketika kami jatuh. Ibu undang saya, Ibu pengen didoain apa? Iya Pak, saya undang Bapak, tapi sebenarnya saya enggak butuh-butuh banget didoain kok Pak. Saya cuma mau kesaksian satu hal. Jadi ilustrasi khotbah Bapak. Supaya orang tahu apa yang paling penting di dalam hidup ini. Saudara mendengarkan kesaksian orang dari miskin sampai kaya, udah saya dengerin. Banyak. Tetapi dari kaya jadi miskin. Jarang saya dengarin. Dan hari itu saya dengerin. Pak WP lihat ya, di situ itu ada 3 atau 4 peti telur ya. 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu itu pembelinya macet entah kenapa Pak. Sementara telur itu ada expired date-nya kan, kalau enggak rusak. Dan saya sudah hitung kira-kira seminggu akan rusak. Dan kalau dia rusak 3-4 peti saya rugi banyak. Jadi for the first time in my life Pak, walaupun sudah miskin Inggrisnya masih casisius. Saya itu doa dengan serius sampai nangis minta tolong Tuhan Yesus. Tuhan biarkan telur-telur itu laku. Saya sudah makan telur Pak, anak saya sudah saya suruh makan telur sampai udunan. Kan gimana pun harus habis Pak. Sampai kurang lebih 3-4 hari menjelang batas menurut dia baik. Saya doa sampai nangis. Izinkan aku merasakan kemurahan hatimu, ampuni selama hidupku aku kaya, aku mengandalkan diriku sendiri. 3-4 hari menjelang busuk, sore itu saya menutup toko saya. Tiba-tiba ada 2 orang berlarian menuju toko saya, turun dari sebuah mobil pickup dan berkata, situ jual telur enggak, situ jual telur enggak, aku butuh banyak nih, cepet nih, situ jual telur enggak, oh ada ya, boleh saya beli ya, bagus enggak kondisinya. Waktu dia nanya bagus enggak kondisinya, saya madek Pak. Jawab apa ya? Kalau jawab bagus, saya bohong Pak. Kalau saya jawab enggak, kabur dia Pak. Kalau itu Bapak Ibu jawabannya apa? Bapak Ibu berdiam diri. Deloken dhewe rek. Gak ngerti aku. Gitu kan? Loh ditanyain bagus atau enggak kok diem? Pasti jelek ya? Hari itu Tuhan kasih keberanian untuk menjawab. Pak, kalau Bapak beli, tolong segera gunakan. 3-4 hari lagi kondisinya akan tidak baik. Gak bisa dipakai. Bapak cek deh, bisa gak Bapak pakai? Bapak boleh pecahin 1, Bapak lihat. Kemudian dia Pak ambil 1, dia pecahin lalu dia berkata, bisa ini. Soalnya aku punya pabrik roti kecil, distributor telurnya nggak ngirim dan aku butuh untuk pesanan besok pagi. Malam ini aku juga harus dapat telur. Saya nangis Pak. Sampai penjualnya bilang, ada apa kok sampai nangis? Tapi aku lihat kamu orangnya jujur ya.
Nanti kalau perusahaanku sewaktu-waktu butuh lagi, suruh ambil di tempatmu. Kamu jujur. Hari itu Pak, for the first time in my life, saya tahu apa artinya disertai Tuhan Pak. Bukan diangkat semua kesulitannya, Tetapi diberi jalan keluar, diberi kekuatan, diberi penyertaan, diberi doa yang terjawab. Sampai ketika saya ngumpulin anak malam itu, anak saya doa makan. Ini yang dulu sekolahnya di barat, yang udah mulai gak percaya sama Tuhan. Dulu dia menyebut dirinya agnostik, sampai nangis. Saudara, yang paling berharga di dalam segala musim kehidupan ini adalah Kristus itu beserta. Aku tidak pernah meninggalkan engkau, ketahuilah aku menyertaimu senantiasa. Dan Kristus yang menyertai yang naik ke surga itu, tolong satu klik. Bukanlah Kristus yang menanti kita di garis finish akhir kehidupan. Ayo nak, berjuang, cepat, lari, hidup yang benar, jujur. Saudara perhatikan kutipan ini saudara-saudara. Kristus itu tidak menunggu di garis finish akhir di sana setelah kita melakukan semua yang bisa kita lakukan. Tetapi Kristus menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Itu sukacita terbesar di tengah musim kehidupan yang bisa berubah. Di tengah pekerjaan Allah yang gak selalu bisa kita pahami dan bisa kita mengerti. Di tengah sukacita kita menikmati berkat kecil, makanan minuman dari Allah. Berkat terbesar adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau Kristus Sang Gembala yang baik berjalan bersamaku. Anda gak pernah sendiri. Anda gak pernah ditinggalkan. Dia lebih dekat bahkan dari hembusan nafasmu sendiri. Dia Immanuel. Tuhan yang menyertaimu melewati segala musim kehidupan. Dan Alkitab berkata bahwa di dalam Kristus kita lebih dari orang-orang yang menang. Dan di dalam Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Entah itu penderitaan, perang, ketelanjangan, kekurangan, kemiskinan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu sore hari ini. Entah di musim kehidupan apa kami sedang berjalan. Sebagian dari kami sedang ada di musim kehidupan yang baik, penuh kegembiraan, keberhasilan dan sukacita. Tuhan jagai hati kami tetap rendah hati. Tetapi kalau kami sedang di dalam musim kehidupan yang tidak baik, kesulitan, air mata, pergumulan, sakit penyakit, penantian doa yang enggak terjawab, Tuhan genggam tangan kami erat. Besertalah dengan kami, buka mata kami untuk melihat bahwa Engkau menemani perjalanan hidup kami. Engkau bukan saja menunggu kami pulang di surga, tapi Engkau memberi kekuatan dan kehadiran-Mu melalui Roh Kudus yang menolong kami percaya dan memberi kami kekuatan. Dan di dalam Kristus, kami lebih dari orang-orang yang menang. Sebab tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus.
genggam erat tangan kami dalam segala musim kehidupan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dan biarlah setiap kita yang dicintai, yang digenggam erat tangannya oleh Kristus berkata, amin.